5 tahun ini adalah periode mendung bagi Indonesia. Biaya politik tinggi itu akan bertransformasi menjadi biaya ekonomi yang tinggi. Karena investor politik itu pasti mengharapkan return, dan return itu mereka akan dapatkan dalam 5 tahun ke depan. Utang kita sekarang sudah hampir 8.500 triliun. 90%-nya adalah SBN. Ini belum termasuk utang BUMN yang 1.600 triliun lebih. Apakah menaikkan tarif pajak ini sebagai satu solusi? Rakyat disuruh membayar pajak, dinaikkan, kemudian para petugas pajak berfoya-foya dengan uang korupsi perpajakan, ini nggak fair. Makasih Budian, makasih rekan-rekan semua. Saya izin share materi. Kalau kita amati dengan cermat, beberapa berita yang naik daun terkait dengan ekonomi di bulan November ini, ada beberapa tren yang menarik. Misalnya, awal November itu Bu Sri Mulyani mengeluarkan statement agar menteri-menteri menghemat pengeluaran perjalanan dinas. Padahal tinggal 1,5 bulan tahun 2024 itu. Kalaupun ada penghematan, pasti hanya 1T atau bahkan kurang. Tetapi itu disampaikan, artinya memang fiskal kita sedang berat. Nah, ternyata betul, tidak lama setelah Bu Sri Mulyani mengumumkan statement itu, beliau menyampaikan pengumuman bahwa penerimaan pajak negara kita hingga Oktober 2024 itu turun 0,4%. Jadi turun 0,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jadi bisa kita bayangkan kemungkinan besar tax ratio kita yang sudah rendah tahun lalu 10,22%, ini sekarang akan lebih rendah lagi. Saya khawatir bisa di angka 9, Tidak hanya itu, kemudian pada bulan yang sama Pak Prabowo di Cina itu mengatakan bahwa untuk makan bergizi gratis, pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman dari Cina. Walaupun itu akhirnya kemudian di-adjust ya beritanya. Tapi ini menunjukkan bahwa situasi fiskal kita berat. Bayangkan, untuk memberi makan anak, istri, kita harus pinjam. Kalau pinjam itu untuk membeli mobil, berinvestasi, itu lebih masuk akal. Kemudian ada berita lagi tentang harga makan bergizi gratis turun dari 15.000 sampai menjadi 10.000. Nah, ini menggambarkan sesuatu yang sebagai pemerhati ekonomi, menggambarkan sesuatu yang sangat penting, indikasi sesuatu yang sangat penting. Pada saat yang bersamaan BPJS mengatakan akan mengalami defisit 20 triliun tahun ini. Kemudian ada banyak PHK. Kemudian pada saat yang bersamaan ketika penerimaan kita terseok-seok, ada berita 72.000 kontainer produk tekstil diselundupkan dari Cina dalam 5 tahun terakhir. Jadi kerugian pajak yang kita alami 46 triliun. Kalau saya coba hitung berapa sih nilai kontainer itu, 72.000 kontainer itu, kalau pajak yang hilang 46 triliun, itu kira-kira 350 triliun. Jadi bayangkan, ini yang membunuh sektor tekstil kita. Karena ada gelontoran barang masuk tanpa pajak dari Cina. Nah, memang rekan-rekan, 5 tahun ini adalah periode mendung bagi Indonesia, 5 tahun terakhir ini. Karena diskursus di pemerintah kita itu malah didominasi oleh diskursus tentang politik Pilpres 2024, kemudian tentang proyek-proyek mercusuar termasuk IKN gitu ya. Hal-hal yang secara sosial, secara ekonomi penting itu sering dilupakan. Korupsi makin tidak terkendali, kemudian biaya politik tinggi. Nah, ini biaya politik tinggi itu akan bertransformasi menjadi biaya ekonomi yang tinggi. Karena investor politik itu pasti mengharapkan return, dan return itu mereka akan dapatkan dalam 5 tahun ke depan. Dampaknya adalah ekonomi biaya tinggi. Bisa dikatakan 5 tahun ini ekonomi kita berjalan tanpa arah,
Dan kita berada di titik nadir, tidak hanya itu, di titik nadir dan rentan. Nah, itu situasi yang diwarisi oleh pemerintah Prabowo dari pemerintah sebelumnya. Secara fiskal, kalau kita bicara fiskal, ini paling menarik karena secara angka bisa diperdebatkan. Belanja melejit untuk beberapa hal. Nanti silahkan dibaca di materi, saya ingin menghemat waktu. Tapi pada saat yang bersamaan, penerimaan stagnan. Tax ratio berpotensi turun. Ada penyelundupan, ada deindustrialisasi, dan seterusnya. Dampaknya adalah karena penerimaan rendah, pengeluaran besar, ya hutang melejit. Saya rasa kita semua sudah familiar, tapi saya ingin highlight lagi di sini. Hutang kita sekarang sudah hampir 8.500 triliun. 90%-nya adalah SBN. Ini belum termasuk utang BUMN yang 1.600 triliun lebih. Biaya bunga saja tahun 2025 yang akan kita keluarkan itu 553 triliun. Ini 2 kali dari belanja modal. Nah, debt service ratio di tahun 2025, ini rasio antara uang yang kita keluarkan untuk membayar pokok dan bunga dibagi dengan total penerimaan negara itu akan mencapai 45%. Jauh di atas angka yang dianggap aman, yaitu 30%. Sebenarnya permasalahan kita apa sih? Permasalahan kita itu inkonsisten. Kebijakan fiskal kita sangat populis. Kalau terkait penerimaan, terkait pajak, kita itu seperti penganut paham ekonomi liberal. Pajak serendah mungkin, kalau perlu nggak dipajakin. Nah, itu memang yang paling nyaman ya, karena pasti wajib pajak happy dengan kebijakan itu. Tetapi giliran kita berbicara masalah spending, kita ini seperti penganut paham ekonomi sosialisme. Apa-apa di cover pemerintah, universal health coverage yang dibayari pemerintah, kemudian ada subsidi ini, subsidi itu, ada bansos, ada BLT, dan seterusnya. Nah, ini menarik. Ini yang menyebabkan fiskal kita seperti tabel yang di bawah itu. Jadi biaya bunga naik terus, cicilan pokok naik terus, sementara penerimaan negara naik relatif stagnan, sehingga debt service ratio cenderung tinggi. Nah, lalu potensi solusi bagi Indonesia. Kalau kita berbicara solusi, tentunya ada solusi terkait dengan belanja, solusi terkait dengan penerimaan, dan solusi terkait dengan manajemen utang. Tapi karena tema kita hari ini adalah masalah PPN 12%, maka saya akan fokus kepada masalah menaikkan tarif pajak. Jadi fokus ke itu saja. Apakah menaikkan tarif pajak ini sebagai satu solusi? Saya mencoba, rekan-rekan, membuat diagram tentang sebenarnya berapa sih tarif pajak di seluruh dunia. Seluruh negara di dunia, saya coba urutkan pajak PPN-nya berapa, corporate income tax-nya berapa, personal income tax-nya berapa, kemudian yang paling kanan, yang hijau itu tax ratio-nya berapa. Jadi rasio antara penerimaan pajak negara dibanding dengan PDB. Ternyata menarik. Kalau kita berbicara tarif pajak kita itu di bawah median. Jadi garis putus-putus itu median, PPN kita jauh di bawah median, corporate income tax kita jauh di bawah median, personal income tax kita sedikit di bawah median. Nah, tapi yang menarik begini, diagram yang hijau, begitu kita berbicara tax ratio to GDP, kita itu jauh di bawah negara lain. Dengan tax yang relatif tidak jauh di bawah negara lain, tapi tax ratio-nya jauh di bawah negara lain. Artinya, tax rate memang belum optimal. Perlu dinaikkan? Ya, nanti kita bahas. Tapi menaikkan tax rate saja tidak cukup, karena ada begitu banyak masalah. Dalam box itu saya menyebutkan beberapa faktor. Tax ratio Indonesia rendah karena tax rate belum optimal. Deindustrialisasi dan dominasi sektor informal. Sektor informal ini tidak membayar pajak mayoritas. Maraknya underground economy. Dalam perkiraan saya, barangkali sekitar 15% GDP. Ukuran underground economy. Makanya ketika pemerintah punya ide memajaki underground economy, ini adalah langkah yang menurut saya tepat.
Amerika underground economy itu sekitar 8%, 6%, Swiss juga segitu. Zimbabwe, negara Afrika, Georgia itu sekitar 60%. Beberapa studi mengindikasikan kita 8-12%, tapi perkiraan saya lebih tinggi dari itu. Kemudian faktor yang lain, GJK perpajakan yang rendah. Yang terakhir, insentif pajak berlebih untuk sektor tertentu. Jadi ada sektor yang margin bisnisnya sudah tebal, itu dikasih pajak 0. Misalnya electric vehicle, misalnya nikel, hilirisasi gitu. Nah, ini beberapa faktor yang membuat tax ratio rendah. Slide ini menyimpulkan bahwa menaikkan tarif pajak saja tidak memadai untuk mewujudkan fiskal yang berkelanjutan. Perlu pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi kita melihat PPN ini tidak boleh sebagai satu yang independen mandiri. Tapi PPN itu merupakan bagian dari ekosistem penerimaan negara. Kemudian penerimaan negara itu bagian dari ekosistem fiskal. Kemudian fiskal itu bagian dari ekosistem ekonomi. Jadi tidak bisa kita memutuskan tentang PPN naik atau tidak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Solusinya harus komprehensif. Nah, pro cons menaikkan tarif PPN. Jadi saya mencoba membuat rata-rata dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Sebenarnya komposisi penerimaan negara kita itu seperti apa sih? Ternyata pajak itu mewakili 78,5%, hampir 80% penerimaan negara. PNBP 21,5%. Nah, PNBP ini tahun depan kemungkinan akan turun. Kenapa? Sangat didominasi oleh komoditi, dan komoditi harganya kemungkinan turun. Apalagi kalau trade war antara Xi dan Trump itu terjadi. Kemudian, pajak itu 80%. Lalu kalau kita pecah lagi, pajak itu terdiri dari apa saja? PPh 48%, PPN 34,7%, dan seterusnya. Artinya begini, PPN itu mewakili 34,7% pajak atau mewakili 25% total penerimaan negara. Padahal karena ekonomi kita tahun ini slow down, tahun 2025 PPh kemungkinan juga akan stagnan. Jadi pronya ini dari pandangan pemerintah terutama dan juga pandangan ekonom ya, kalau kita berbicara fiskal, PPN mewakili 34,7% penerimaan pajak. Jadi kalau menaikkan PPN 1% saja, maka penerimaan negara akan naik 70 hingga 80 triliun. Ada ekonom yang bilang hampir 100 triliun, tapi saya konservatif saja 70 sampai 80 triliun. Ini signifikan untuk menutup bolong APBN tahun 2025. Yang kedua, prosnya, impact kenaikan PPN itu terjadi seketika. Jadi ketika 1 Januari dinaikkan, penerimaan negara itu 1 Januari itu juga akan mulai naik. Berbeda dengan PPh, kalau dinaikkan dampaknya tahun berikutnya. Karena PPh ini terkait dengan corporate income tax dan personal income tax gitu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa pemerintah diuntungkan dengan menaikkan PPN ini? Karena pemerintah tidak perlu sibuk bekerja. Dia hanya mengeluarkan kebijakan, dinaikkan. Siapa yang menagih ke masyarakat? Para pengusaha, para retailer ketika menjual produk, harganya dinaikkan 1%, kemudian uang itu akan ditagih oleh negara. Konsnya, nah ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adrian, berpotensi memperlemah daya beli, berpotensi membebani dunia usaha, khususnya sektor manufacture dan retail. Nah, artinya kebijakan yang diambil pemerintah itu harus komprehensif. Tidak boleh hanya menguntungkan dirinya, tapi merugikan pihak lain. Dalam hal ini stakeholder yang lain, masyarakat atau dunia usaha. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat kebijakan fiskal ini secara komprehensif. Dalam slide ini dan satu slide berikutnya, saya mencoba memetakan kebijakan-kebijakan apa saja sih terkait dengan fiskal yang sudah dilakukan pemerintah atau akan dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kita berbicara UMP naik 6,5%. Rakyat happy. Pemerintah netral, bagi pemerintah naik atau turun sama aja.
Tapi bagi pengusaha ini merah. Merah itu unhappy, hijau itu happy, putih itu netral. PPN naik dari 11% ke 12% kalau akhirnya diambil oleh pemerintah, maka rakyat unhappy. Pemerintah happy, pengusaha tidak happy. Jadi merahnya rakyat ada satu, merahnya pengusaha ada dua. Kebijakan yang lain jangan sampai yang sudah banyak merahnya itu kena merah juga. Misalnya ada ide teks amnesti jilid 3. Rakyat netral saja, pemerintah happy, dapat penerimaan, pengusaha happy. Karena banyak dari mereka yang kemudian bisa berpartisipasi dalam teks amnesti. Ide tentang pajak underground economy. Rakyat netral saja, pemerintah happy karena dapat penerimaan. Kemudian di sisi lain pengusaha happy. Kenapa happy? Karena banyak pengusaha ini seperti tekstil misalnya, saingannya itu adalah underground economy. Bisnis-bisnis yang masuk smuggling kemudian tidak membayar pajak, itu saingan mereka. Jadi ketika underground economy dipajakin, mereka happy. Memberantas penyelundupan, rakyat netral saja, pemerintah happy, pengusaha happy. Memberikan bansos, BLT, makan bergizi gratis, rakyat happy. Pemerintah nggak happy karena harus mengeluarkan dana. Pengusaha happy karena ini membuat rakyat pengeluarannya berkurang akibat sudah diberi makan siang oleh pemerintah sehingga bisa digunakan untuk belanja yang lain. Belum lagi MBG sendiri juga melibatkan UMKM terkait dengan pembelian, distribusi dan lain sebagainya. PPh final UMKM 0,5%. Ini pemerintah unhappy karena terlalu rendah, pengusaha happy. Dan seterusnya. Nah, iuran tapera dan seterusnya. Nanti silakan dalami. Kemudian yang saya highlight orange itu pemekaran provinsi dan proyek mercusuar misalnya IKN itu adalah proyek yang tidak ada yang happy itu sebenarnya. Pemekaran provinsi, rakyat nggak happy, normal aja netral. Pemerintah unhappy karena lebih boros biaya untuk birokrasi. Pengusaha unhappy, netral saja. Proyek IKN rakyat biasa aja, pemerintah unhappy karena pengeluarannya banyak. Pengusaha netral saja gitu. Jadi dalam beberapa rangkaian variabel kebijakan ini, usulan saya kepada pemerintah adalah untuk mengambil kebijakan yang komprehensif, jangan sampai satu stakeholder dirugikan terlalu banyak. Harus ada fairness. Nah, kesimpulannya, kondisi fiskal kita menantang, daya beli masyarakat menurun, ekonomi melambat, dunia usaha mengalami kesulitan. Kebijakan terkait PPN tidak boleh terlepas dari kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi yang lain. UMP sudah naik 6,5% untuk tahun depan. Ini menurut saya terlalu tinggi. Dalam bayangan saya idealnya sekitar 5%. Jadi 6,5% ini terlalu tinggi. Cuman setelah saya lihat historinya, rasanya Pak Prabowo itu ingin mengkompensasi kenaikan UMP yang terlalu rendah dalam 4 tahun belakangan ini. Jadi 4 tahun belakangan ini UMP-nya naik terlalu rendah, hanya rata-rata 0,67% di atas inflasi. Nah, sekarang dengan kenaikan yang 6,5% dalam 5 tahun terakhir ini, rata-rata kenaikan UMP menjadi sekitar 1,7%, 1,6% di atas inflasi. Jadi saya rasa kebijakan Pak Prabowo ini ingin mengkompensate hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, jika PPN diputuskan naik, ya, jika pemerintah memutuskan PPN naik, akhirnya ya, maka pemerintah harus berkomitmen untuk yang pertama, kenaikan itu tambahan penerimaannya harus diprioritaskan untuk program sosial kerakyatan. Artinya, ya kalau sudah dinaikkan PPN, nilai makan bergizi gratis jangan 10.000 dong, dikembalikan ke 15.000. Saya ini sedang di Jogja itu ada yang namanya nasi kucing kalau teman-teman familiar atau sering ke Jogja. Nasi yang dijual di pinggir jalan yang sebenarnya hanya sekepal nasi dibungkus pakai kertas, dikasih sesuir ayam, kemudian dikasih sambal, kasih sayur, potongan tempe sedikit sekali gitu ya. Kita perlu makan biasanya 4 nasi kucing itu supaya kenyang. Itu harganya satu bungkus nasi kucing aja sudah
4 ribuan gitu. Jadi saya rasa kalau kita ingin memberi makanan bergizi dengan 10.000 jangan-jangan tidak bergizi. Di Jogja segitu. Nah kalau di luar Jawa bagaimana? Jadi yang pertama itu, fokus untuk program sosial kerakyatan. Yang kedua, nggak fair kalau pemerintah membebani rakyat, kemudian banyak pengeluaran pemerintah yang berlebih, yang tidak efisien. Untuk infrastruktur misalnya IKN itu harus di-stop dulu. Alutsista yang berlebih, perjalanan dinas yang berlebih harus dipikirkan ulang. Kemudian yang ketiga, menerapkan pajak underground ekonomi dan memberantas penyelundupan. Yang keempat, mempertahankan beberapa insentif pajak untuk rakyat. Misalnya kebijakan terkait PPh final UMKM yang 0,5%. Kemudian pendapatan tidak kena pajak untuk korporasi kecil dan untuk individu itu dipertahankan. Kemudian pajak ditanggung pemerintah untuk properti menengah bawah itu perlu dilanjutkan. Yang kelima, memberantas korupsi perpajakan. Jadi rakyat disuruh membayar pajak, dinaikkan, kemudian para petugas pajak berfoya-foya dengan uang korupsi perpajakan, ini nggak fair. Dan memberikan sanksi keras kepada pengemplang pajak. Yang keenam, mengakhiri insentif pajak berlebihan yang dinikmati oleh sektor dan kelompok tertentu. Dalam konteks ini kalau rekan-rekan tanya sektor apa itu? EV, kemudian sektor hilirisasi, sektor nikel. Itu sektor yang marginnya tebal, tapi dikasih insentif pajak berlebih, bahkan dalam banyak kasus pajaknya 0%. Padahal ya kita belum tahu lah sebenarnya sektor-sektor itu dampak sesungguhnya bagi ekonomi kita ini seperti apa gitu ya. Nah akhirnya kalau pemerintah tidak berani mengeluarkan dan memegang 6 komitmen tersebut, sebaiknya kenaikan PPN ditunda. Karena ini melanggar aspek fairness dan berpotensi mengganggu laju perekonomian secara keseluruhan. Slide saya terakhir. Ini semacam harapan kepada pemimpin kita, Pak Prabowo. Jadi Kennedy itu dulu pernah bilang, "Rising tide lift all boat." Saat air pasang, semua kapal itu bisa berlayar dengan mudah. Saat ekonomi sedang baik, semua serba mudah. Saat ekonomi sulit, segalanya menjadi berat. Saat ini laut sedang surut, ekonomi sedang sulit, sedang tidak bersahabat. Nah, rakyat mempercayai Pak Prabowo sebagai nahkoda kapal bernama Indonesia. Kualitas nahkoda diukur bukan dari kemampuan membuat para penumpang gembira sesaat dengan program-program populis, tetapi dari bagaimana ia bisa mengantarkan para penumpang ke tujuan akhir dengan selamat dalam keadaan sehat dan bahagia. Makasih, itu dari saya, semoga bermanfaat.